Baiklah, perkenalkan nama saya Feby Atika Putri Amira dari program studi S1 Keperawatan Non-Reguler Stikes Mitra Adiguna. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan refraksi. Kelainan refraksi merupakan suatu keadaan di mana sistem optik pada mata tidak dapat berakomodasi, tidak dapat meneruskan sinar paralel untuk difokuskan pada retina, menurut Al-Ruwali 2018. Etiologi dari kelainan refraksi yaitu menurut Ilyas tahun 1998, yang pertama yaitu miopia. Sumbu optik bola mata lebih panjang, kemudian pembiasan media penglihatan kornea lensa yang terlalu kuat. Yang kedua hipermetropi, bola mata pendek atau sumbu anteroposterior yang pendek, kelengkungan kornea dan lensa kurang, kemudian indeks bias kurang pada sistem optik mata. Yang ketiga afakia, tidak adanya lensa mata. Yang keempat, astigmatisme, yaitu kelainan kelengkungan permukaan kornea, kelainan pembiasan pada meridian lensa yang berbeda, kemudian infeksi kornea, kemudian trauma distrofi. Yang kelima, presbiopi, yaitu kelemahan otot akomodasi, kemudian lensa mata tidak kenyal atau berkurangnya elastisitas akibat sklerosis lensa. Manifestasi klinis dari kelainan refraksi yaitu yang pertama miopia, melihat jelas bila dekat dan melihat jauh kabur, yaitu rabun jauh. Yang kedua sakit kepala sering disertai juling. Yang ketiga celah kelopak yang sempit. Dan yang terakhir astemopia konvergensi. Yang kedua hipermetropi, penglihatan dekat dan jauh kabur, sakit kepala, silau, diplopia atau penglihatan ganda, mata mudah lelah, sakit mata, kemudian ambliopia, kelelahan setelah membaca, dan mata terasa pedas dan tertekan. Yang ketiga afakia, benda yang dilihat menjadi lebih besar 25% dibandingkan ukuran sebenarnya. Terdapat efek prisma, lensa tebal sehingga benda terlihat seperti melengkung. Bagian yang jelas terlihat hanya sentral, sedangkan penglihatan tepi kabur. Dan yang keempat, astigmatisme, yaitu penurunan ketajaman mata, baik jarak dekat maupun jauh, tidak teraturnya lekukan kornea. Patofisiologi kelainan refraksi menurut Ilyas tahun 1998, hasil pembiasan sinar pada mata ditentukan oleh media penglihatan yang terdiri dari kornea, cairan mata, lensa, badan kaca, dan panjangnya bola mata. Pada orang susunan pembiasan oleh media penglihatan dan panjangnya bola mata demikian seimbang sehingga bayangan mutu dibiaskan tepat di makula lutera. Mata normal disebut ometropia. Mata dengan kelainan refraksi mengakibatkan sinar normal tidak dapat terfokus pada makula. Hal ini disebabkan oleh kornea yang terlalu mendatar atau mencembung. Bola mata lebih panjang atau pendek, lensa berubah kecembungannya, tidak ada lensa mengakibatkan ametropi, dan bola diakibatkan oleh elastisitas. Lensa yang kurang atau kelemahan otot akomodasi mengakibatkan presbiopi. Pada ametropi, apabila bola mata lebih panjang, pembiasan kornea berlebihan, atau lensa terlalu kuat mengakibatkan pembiasan terlalu kuat sehingga fokus terletak di depan retina dan penderita mengalami rabun jauh atau miopia. Sebaliknya, lensa kurang maka pembiasan tidak cukup sehingga fokus di belakang retina dan mengakibatkan rabun dekat atau hipermetropi. Hipermetropi tinggi terjadi akibat mata tidak memiliki lensa afakia apabila terjadi kelainan kelengkungan kornea. Pada presbiopi, elastisitas lensa yang kurang atau kelemahan otot akomodasi mengakibatkan daya akomodasi berkurang, sehingga lensa kurang mencembung dan pembiasan kurang kuat. Untuk melihat mata berakomodasi terus-menerus sehingga terjadi ketegangan otot siliar yang mengakibatkan mata lelah dan mata berair jika menekan kelenjar air mata. Pada ametropi, akomodasi juga dilakukan terus-menerus agar mata dapat melihat
Hal ini mengakibatkan mata lelah atau sakit, mata estropia atau mata juling ke dalam, dan karena bola mata bersama-sama konvergensi, serta sekunder karena hipertrofi otot siliar pada badan siliar mempersempit sudut bilik mata. Rabun jauh atau miopia berjalan progresif akan mengakibatkan kebutaan atau hiperplasi pigmen epiteli. Rabun jauh atau miopia yang berjalan progresif akan mengakibatkan kebutaan dan hiperplasi pigmen epiteli dan perdarahan. Kebutaan dapat terjadi karena digentari makula dan retina perifer, mengakibatkan atrofi lapis sensori retina dan saraf optik. Hiperplasi pigmen epitel dan perdarahan terjadi karena nonvaskularisasi subretina karena ruptur membran. Komplikasi yang dapat terjadi pada kelainan refraksi menurut Ilyas tahun 1998, yang pertama yaitu strabismus, yang kedua juling atau esotropia, yang ketiga perdarahan badan kaca, yang keempat ablasi, yang kelima glaukoma sekunder, yang terakhir yaitu kebutaan. Pemeriksaan penunjang pada kelainan refraksi menurut Mansjurs tahun 1999. Yang pertama, pemeriksaan ketajaman penglihatan dilakukan di kamar yang tidak terlalu terang dengan kartu Snellen. Tata caranya yaitu pasien duduk dengan jarak 6 meter dari kartu Snellen dengan mata tertutup satu. Kemudian, pasien diminta membaca huruf yang terdapat pada kartu, mulai dari yang paling atas ke bawah, dan tentukan baris terakhir yang bisa dibaca seluruhnya dengan benar. Kemudian, bila pasien tidak dapat membaca paling bawah terbesar, maka dilakukan uji hitung dengan uji hitung jarak 6 meter. Kemudian, jika pasien tidak dapat menghitung jarak dari 6 meter, maka jarak dapat dikurangi 1 meter sampai jarak maksimal penguji dengan pasien 1 meter. Kemudian, jika pasien tetap tidak dapat melihat, dilakukan uji lambaian tangan dari jarak 1 meter. Jika pasien tidak dapat melihat lambaian tangan, dilakukan uji dengan arah sinar. Jika pasien sama sekali tidak mengenal adanya sinar, maka dikatakan penglihatannya adalah 0 atau buta total. Pemeriksaan kelainan refraksi dilakukan pada satu mata secara bergantian. Biasanya dimulai dari mata kanan, kemudian mata kiri, dilakukan secara tajam pemeriksaan. Diperiksa dan diketahui adanya kelainan refraksi. Caranya, yang pertama, pasien duduk dengan jarak 6 meter dari kartu Snellen, kemudian satu mata ditutup, dengan mata yang terbuka diminta membaca baris terkecil yang masih dapat dibaca. Kemudian, pada mata yang terbuka diletakkan lensa plus 0,5 untuk menghilangkan akomodasi pada saat pemeriksaan. Kemudian, diletakkan lensa positif tambahan, dikaji. Bila penglihatan tidak bertambah baik berarti pasien tidak hipermetropi. Bila bertambah jelas dan dengan kekuatan lensa yang ditambah secara perlahan bertambah baik, berarti pasien mengalami hipermetropi. Lensa positif terkuat. Bila bertambah jelas dengan kekuatan lensa yang ditambah secara perlahan-lahan bertambah baik, berarti pasien mengalami hipermetropi. Lensa positif terkuat yang masih memberikan ketajaman terbaik merupakan ukuran lensa koreksi untuk mata hipermetropia tersebut. Bila penglihatan tidak bertambah baik, maka dikatakan lensa negatif. Bila menjadi lebih berarti pasien mengalami miopia. Ukuran lensa koreksi adalah lensa negatif yang memberikan ketajaman penglihatan maksimal. Penata laksanaan kelainan refraksi menurut Aryani dan Lestari tahun 2000. Yang pertama, penata laksanaan non-bedah. Gangguan refraksi harus diperbaiki agar cahaya dapat terfokus pada retina. Perbaikan ini dapat dilakukan menggunakan sebuah lensa. Jenis lensa yang digunakan tergantung dari jenis kelainan refraksi. Miopia menggunakan lensa konkav atau negatif, hipermetropia menggunakan lensa konveks atau positif, presbiopia dapat menggunakan lensa konveks, tetapi jika pasien tidak dapat melihat jarak jauh menggunakan lensa konkav konveks atau lensa ganda. Kemudian astigmatisme menggunakan lensa silinder.
Keuntungan memakai kacamata yaitu mudah digunakan, harganya lebih murah dan tahan lama. Kerugiannya perubahan penampilan fisik, beratnya frame pada hidung dan penurunan penglihatan peripheral karena penglihatan dapat menjadi baik jika pasien melihat melalui pusat lensa. Kemudian dengan prosedur pembedahan. Pembedahan dapat menjadi alternatif tindakan untuk kelainan refraksi. Komplikasi pada pembedahan ini diantaranya luka atau scar pada kornea jika insisi terlalu dalam dan kegagalan untuk mencapai kecukupan perbaikan jika insisi terlalu diangkat. Prosedur pembedahan ini dilakukan untuk memperbaiki kelainan refraksi yaitu epiketaroplika, pembedahan dari jaringan kornea untuk klien kita yang mengalami kelainan refraksi. Akan tetapi dalam hal ini jaringan donor yang digunakan untuk prosedur ini tidak semua pasien dapat menerima transplantasi kornea dari donor.